dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Ada sukacita sore ini? Ada kelegaan? Kok enggak yang dijawab yang ini? Ada kelegaan? Kalau enggak ada berarti ganjel nih, ada yang ganjel apa ini? Ada kelimpahan sore ini? Ada sedikit. Berarti banyak yang kurang. Tema kita sore ini hidup berkelimpahan dalam Kristus, menemukan kembali makna kelimpahan yang sejati. Tadi kalau kita dari awal mencoba merasa-rasakan bagaimana Tuhan itu tidak pernah berhenti memberkati kita. Kalau tema kita tentang hidup berkelimpahan, tadi saya bertanya, apakah sore ini ada kelimpahan? Ada? Ada sedikit, berarti masih banyak yang kurang ya? Masih kurang? Apa yang kurang? Ya, next kita lihat slide berikutnya. Oke, apa sih arti hidup yang sesungguhnya? Apakah memiliki segalanya berarti hidup berkelimpahan? Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bicara soal hidup, apalagi yang berkelimpahan, memiliki segala sesuatu, apakah itu menjadi jaminan? Kalau kita mau lihat dari definisi dunia, ini di sini tuliskan begitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak dipungkiri kalau kita masih memiliki atau masih memegang prinsip bahwa orang berkelimpahan itu ya orang yang lebih dari cukup begitu ya. Orang yang tidak kekurangan. Biasanya ukurannya itu material, harta, benda. Egonya merasa cukup, dihargai, dipuji-puji. Fokusnya pada apa yang bisa dikumpulkan. Termasuk juga mungkin dalam dirinya saya memiliki apa. Apakah saya sehat? Apakah saya kurang sehat atau saya sakit? Bisakah ini disebut sebagai kelimpahan? Orang seringkali memandang ya orang berlimpah ya benar-benar tidak kekurangan apapun termasuk kesehatan mungkin. Dari fisiknya mungkin itu berkelimpahan. Kalau tidak sempurna, tidak komplit ya itu belum berkelimpahan. Tetapi kalau kita melihat selama ini yang kita imani bersama, kita terima ajaran-ajaran dari gereja, dari firman Tuhan, definisi hidup berkelimpahan ini garis besarnya sebenarnya diukur dari rasa syukur, kepedulian, fokus pada apa yang bisa dibagikan dari berkat Tuhan. Ini garis besarnya dulu. Next, kita mau gali lebih dalam lagi dulu. Kalau kita tadi bacaan Injilnya adalah tentang gembala. Sering ya lagu-lagunya dinyanyikan, tadi juga bagus sekali mazmurnya dinyanyikan. Di gereja kami GKJ belum, mazmur itu dinyanyikan masih belum. Ternyata indah juga ketika mazmur itu betul-betul dimazmurkan, bisa lebih dalam dihayati begitu. Diceritakan tentang gembala, gembala yang baik, ada Yesus sendiri. Dan di sini Yesus menceritakan tentang bagaimana gembala itu datang dalam diri Yesus sendiri. Jika sebelumnya ada yang datang tadi ya dikatakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Lalu juga ada di ayat, sebentar,
Bentar, saya terlewat. Yesus mengatakan bahwa sebelum Yesus datang, ada yang datang memanjat sesuatu yang sebenarnya itu bukan layak untuk dilalui, bukan pintu begitu. Ada suara lain yang dianggap adalah pencuri, perampok, di mana jalannya ia menggunakan jalan pintas, memanipulasi, memanjat tembok. Kalau dalam kehidupan kita, yang biasanya mengambil jalan pintas, memanipulasi, memanjat tembok, itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Kalau sebenarnya kita menghayati bahwa kehidupan ini adalah proses, tetapi ketika orang menggunakan jalan pintas, memanipulasi, itu jalan-jalan yang instan, yang seringkali menggoda orang untuk kemudian pada akhirnya kehilangan jati dirinya. Tujuan akhirnya suara-suara yang katakanlah pencuri itu adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Dampaknya jelas, merampok damai sejahtera, memicu egoisme dan membunuh sukacita. Orang ada yang sering berkata, aku ingin menerima keselamatan dari Tuhan. Aku ingin menerima padang rumput yang hijau. Aku ingin disediakan makanan yang berlimpah ruah dalam kehidupan saya. Tetapi jalannya berbeda. Tidak melalui pintu. Ada yang berlomba-lomba. Jalannya mengumpulkan amal kebaikan. Ya, melalui amal kebaikan ini aku nanti akan mendapatkan mahkota. Aku akan mendapatkan bidadari, aku akan mendapatkan sorga. Atau juga aku bisa melakukan sesuatu yang cepat, yang orang mungkin tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang jelek atau bersalah. Namun tidak sadar, apa yang kita lakukan tidak melalui pintu itu menggerogoti rasa damai kita, rasa tenang kita. Hal ini berbeda dengan suaranya sang gembala sejati tadi. Yesus menggambarkan, membuat kiasan. Yesus adalah sang gembala sejati. Ia masuk melalui pintu yang sah, yang benar, yang jelas. Masuk secara sah melalui pintu, tidak manjat tembok, tidak dobrak jendela begitu. Tapi jelas sah, jalan yang benar. Tujuan akhirnya mengenal domba dengan namanya dan membawa kehidupan penuh. Bayangkan kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan. Tidak apa-apa ya, disamakan dengan domba. Sudah sering kita sebagai anak-anak domba Allah yang senantiasa diperhatikan oleh gembalanya. Kita mengenal gembala kita. Kita mau mendengar gembala kita karena suaranya sudah lebih dulu mengenal kita masing-masing. Yesus sebagai gembala yang sejati. Ini ada berapa banyak orang yang hadir secara detail bisa mengerti, bisa memahami betul setiap karakter domba-dombanya. Yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, yang saat ini mungkin sedang bergumul dengan studinya, ada yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau yang sedang bergumul dengan masalah keluarganya, atau bergumul dengan kesehatannya. Gembala Yesus itu mengenal betul. Bahkan nama kita yang mungkin orang lain seringkali tidak mengenal begitu ya. Tidak secara persis memberikan sapaan hangat dengan nama kita, tetapi Yesus mengerti dengan detail. Bahkan mungkin kita tidak mengerti namaku artinya apa, Yesus tahu. Segala sesuatu yang ada dalam proses kehidupan kita, Yesus tahu. Itu gembala yang sejati.
Dampaknya apa ketika suara sang gembala itu kemudian diikuti oleh domba-dombanya? Semuanya akan dibawa kepada padang rumput tadi. Padang rumput hijau dan ketenangan. Mazmur 23 yang dimasmurkan tadi. Next, lanjut. Kalau tadi ada suara pencuri dan juga ada suara gembala, suara mana yang akan kita dengar tadi? Kita perlu ingat bahwa sejatinya yang mengenal kita adalah sang gembala yang tadi disebutkan aku adalah pintu. Saya ulangi. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Kalau kita mau mendengar suaranya pencuri itu tadi, kita akan merasakan kegelisahan, ada yang kurang. Oke, secara materi mungkin saya dapat. Secara kesehatan saya sehat, secara kebutuhan duniawi ini saya tidak kekurangan. Tetapi ketika kita mendengar suara-suara pencuri yang pada akhirnya mencabut, tetap ada kegelisahan, ketenangan kita tercabut oleh pencuri yang tadi endingnya hanya ingin membinasakan, membunuh. Tetapi ketika kita mau mendengar sang gembala yang menyebut dirinya adalah akulah pintu. Itu deklarasi yang sangat kuat. Yesus menyebutnya akulah pintu. Bukan di sana itu loh pintunya saya antarkan, itu tidak. Tetapi akulah pintu. Jalan masuk kepada keselamatan dan keamanan. Tidak ada jalan lain selain melalui Kristus sendiri. Masuk melalui Kristus berarti menemukan peristirahatan batin dan jaminan pemeliharaan Bapa. Zona bebas dari kekhawatiran. Kalau kita mau mendengar suara sang gembala itu tadi, yang adalah pintu, kita tidak perlu manjat-manjat lagi, manjat tembok, manjat jendela, tapi kita masuk melalui pintu, jalan yang enak, yang sudah jelas. Oh, itu ada pintu keluar, berarti kalau saya lewat pintu itu, jelas saya akan menemukan jalan keluar. Jika kita masuk melalui pintu Sang Kristus sendiri, maka kita jelas akan masuk kepada keselamatan dan keamanan. Masuk kepada pintu dan keluar dari pintu itu yang kita jumpai adalah kebebasan. Kebebasan untuk apa? Melangkah menjalani panggilan hidup sehari-hari. Karena kita tahu sang gembala selalu menyediakan padang rumput yang hijau. Ketika kita yakin aku masuk kok melalui pintu dan pintu itu jelas. Masuk ke sana saya berjalan melewati pintu itu aku akan menemukan kesejahteraan, ketenangan, kedamaian. Itu sudah modal awal untuk kita menjalani hari-hari. Mungkin hari-hari kita tidak kemudian menjadi mudah. Tetapi karena kita sudah melalui modal awal yang baik, pintu yang benar. Bukan pintu yang salah yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang lain. Kita akan terus diarahkan kepada rumput yang hijau di depan kita. Next. Nah ini, kalau kita mau menghayati tentang hidup berkelimpahan, kalau tadi ditanya sudah berkelimpahan apa belum, kok jawabnya masih ragu-ragu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan ini bagian yang menarik. Dalam kitab tadi, dalam bacaan Injil, jika di bahasa Yunaninya, ayat yang ke-10,
Yang bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Hidup di sini yang dipakai adalah zoe. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang bisa diterjemahkan sebagai hidup. Yang satu bios, yang kedua zoe. Hidup ilahi surgawi. Kalau bios mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada biologi gitu ya. Ada antibiotik gitu. Bedanya antara bios dan zoe. Yang pertama, bios durasi waktu, terbatas oleh waktu, dibatasi waktu. Dalam bentuk harta benda, materi fisik yang bisa dipegang, kelangsungan biologis. Sedangkan zoe adalah esensi kehidupan Allah sendiri, kekal, penuh makna, tujuan, dan kasih. Dari definisinya sudah berbeda ya. Dari sifat dasarnya kalau bios sementara, rentan, fana, terukur oleh angka. Misalkan di rekeningnya berapa, tapi bisa kan dicek saldonya berapa, jelas terukur. Umur kita sekarang berapa bisa diukur. Asetnya bisa dicatat, banyak di mana-mana, punya aset apa saja bisa diukur. Itu bios. Kalau zoe tidak tersentuh, bahkan tidak bisa diukur begitu ya. Bahkan dikatakan tidak tersentuh maut, relasional, berlimpah ruah, melampaui logika dunia. Melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Kemudian kalau ditujukan kepada hati kita, bios itu sering memicu egoisme, ketamakan, dan rasa cemas akan masa depan. Sedangkan zoe mampu bersyukur dan menjadi saluran berkat walau sedang berada di lembah kekelaman. Sebenarnya bios dan zoe itu semuanya dianugerahkan Tuhan kepada kita. Buktinya kita ya punya ya, meskipun di rekening ya hanya beberapa, tapi ada yang banyak gitu ya. Aset ya ada yang banyak, ada yang sedikit. Apa yang bisa diukur kita punya, meskipun masing-masing ukurannya beda-beda. Itu diberikan Tuhan. Apakah itu keliru? Apakah itu dosa? Tidak. Itu anugerah Tuhan juga. Tetapi ada juga hidup yang lain yang dianugerahkan Tuhan kepada kita yang justru seringkali kita abaikan. Kita umatnya sering fokusnya kepada bios itu. Melihat kelimpahan hidup kepada apa yang bisa diukur, bisa dipegang. Padahal itu sifatnya fana, sementara. Rekening banyak, sekarang banyak ya penipuan-penipuan. Tahu-tahu hilang dalam sekejap. Sangat rentan apa yang selama ini kita hayati sebagai berkat Tuhan yang membuat kita merasa berkelimpahan. Dan sayangnya juga apa yang kita pegang itu seringkali justru memicu kita menjadi egois. Banyak orang itu semakin banyak hartanya, bukan kemudian semakin murah hati, tapi makin apa? Makin pelit, makin awel untuk mengeluarkan, untuk berbagi. Dulu berdoa, Tuhan tolong beri rezeki yang banyak, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, sampai nyanyi lagu apa itu? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Lanjutannya ngeri lagi. Dan memperluas daerahku, pengen berkuasa lebih banyak. Ini lagu rohani, jadi keliru ya lagunya ya? Enggak. Hanya kadang kita terlalu sempit mengartikan itu. Kita ingin berlimpah-limpah, diberi iya, diberi berlimpah. Kemarin kayaknya cuma dikasih 100.000 sebulan sama Tuhan. Kemudian berdoa minta rezeki berlimpah-limpah, dikasih 1 juta. Tapi syukurnya berapa jam, terima kasih Tuhan. Setelah itu kayaknya dulu 100.000 cukup, masih bisa berbagi sama saudaranya. Ketika 1 juta
Cukup apa enggak? Enggak. Ternyata enggak juga. Yang 100 ditambahi sampai 1 juta udah berlipat kali, berapa kali tuh? Masih kurang juga. Karena kita fokusnya masih tadi bios itu. Yang justru kalau kita tidak cermat itu terus menggerogoti diri kita yang tadinya bisa melihat hal-hal yang zoe itu tadi. Hidup yang ilahi surgawi. Justru makin fokusnya kepada diri sendiri. Tamak, berapa-berapa kurang terus. Pengen nambah terus begitu. Kemudian rasa cemas akan masa depan. Kayaknya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ada kantong A, kantong B, kantong C, dana darurat dan lain sebagainya. Sudah siap semuanya. Tetapi tetap masih ada khawatir, cemas. Bagaimana ya besok hari ke depan bisakah aku lalui ceritanya di dunia seperti ini ada perang dan lain sebagainya. Bagaimana ke depan? Cemas yang ada. Kita melupakan zoe. Kita melupakan yang sejatinya dianugerahkan Tuhan yang paling kuat. Yang seharusnya itu menjadi pegangan kita. Kalau bios tadi bisa lenyap tapi justru zoe. Itu kuat, bertahan, bahkan tak lekang oleh waktu. Lanjut. Nah, kelimpahan itu bukan tentang seberapa besar cawan kita. Punya cawan, Bapak Ibu? Cawannya besar apa kecil? Sedang. Tidak penting seberapa besar cawan kita, tapi yang lebih penting apa isi di dalam cawan kita. Yesus pernah bergumul hebat ketika ia harus menjalankan cawan yang berat untuk masuk kepada penderitaan, sengsara, kematian. Cawannya berat, tetapi Yesus memilih taat. Dalam cawan yang berat itu Yesus memilih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mau terus berfokus kepada bios tadi, ya akan selalu merasa cemas. Cawannya sudah kecil jadi besar lagi, keisi terus tapi masih cemas dan kurang terus berupaya untuk nambah terus, cawannya kayaknya kok bocor terus gitu ya. Pengen mengusahakan banyak hal, pengen memiliki banyak hal supaya cawan ini makin penuh. Tetapi semakin ditumpuk, semakin kita kemronggo kalau orang Jawa itu. Apa-apa dipingini begitu itu. Semakin cawan kita itu tidak akan terasa penuh. Bahkan yang ada adalah kekosongan. Kita sering mendengar cerita orang-orang yang secara harta duniawi tidak kurang. Tetapi mereka hidup menyendiri dalam kesepian, kekosongan. Bahkan kalau artis-artis itu ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Kalau dipikir kurang apa lagi, popularitas sudah dapat, harta sudah dapat, penggemar yang memuja-muja banyak sekali. Apa yang kurang? Tapi nyatanya itu tadi, kalau fokusnya masih bios, yang ada adalah kosong. Tetapi kalau kita ada zoe yang terus kita upayakan dalam kehidupan kita, kita akan mengungkapkan terus rasa syukur dalam kehidupan kita. Penuh rasa syukur atas setiap berkat sekecil apapun itu. Mampu berbagi dan peduli karena merasa sudah sangat kaya di dalam relasinya dengan Kristus. Nah, ini yang sudah jarang terjadi tapi masih ada. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita juga. Bios kita tidak salah,
tetapi kita perlu memfokuskan kepada Zoe yang selama ini mungkin kurang kita beri ruang lebih besar. Sekecil apapun berkat Tuhan dalam hidup kita, kalau kita terima dengan syukur, maka cawan kita ini rasanya akan penuh terus. Jadi tidak mustahil itu orang-orang yang dilihat dia itu kekurangan loh. Makan aja susah loh. Tapi kok dia bisa ya bantu orang yang tidak dia kenal. Dia itu tidak punya rumah, gelandangan. Tapi ketika melihat orang tidak bisa makan, dia juga berbagi makanan. Itu Zoe. Hidupnya itu sudah tidak dipengaruhi apa yang bisa dia pegang secara fisik. Uang enggak ada mungkin ya, rumah juga enggak ada, kendaraan enggak ada. Bahkan mungkin makanan tidak ada. Tetapi karena rasa syukurnya yang meluap, mengamini betul bahwa Tuhan yang sumber dari segala sesuatu itu ada bersamanya. Itu justru kekuatannya. Jadi ketika hanya menerima sepotong roti, tetapi karena ia memiliki rasa syukur yang besar, sepotong roti ini bisa dia bagi menjadi 2 dan dibagikan kepada rekannya. Itu Zoe. Lanjut. Nah, kelimpahan yang mengalir kita belajar dari jemaat mula-mula. Tadi dari bacaan Kisah Para Rasul, kita bisa melihat teladan yang jelas dari kehidupan jemaat mula-mula. Hidup yang berkelimpahan itu yang pertama memiliki relasi ilahi yang kuat dengan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan doa bersama. Kita tahu mereka hidup dalam ketakutan setelah ditinggal oleh Yesus. Masih banyak orang yang mencoba memburu mereka. Tetapi kedamaian sejati dalam hati mereka itu terus mendorong mereka terus menjalin relasi yang erat dengan Tuhan, bersekutu. Diancam, mau dibubarkan mungkin begitu ya. Akan didemo mungkin, tetapi mereka tetap memelihara damai yang ada di dalam hatinya, menjaga relasi itu. Yang kemudian kelimpahan itu ditandai dengan adanya kemurahan hati itu tadi. Rela berbagi harta milik, menghancurkan tembok egoisme pribadi. Kalau diceritakan itu ekstrim sekali ya, jemaat mula-mula berbaginya itu. Mereka rela menjual segala kepunyaan mereka, lalu dibagikan untuk jemaat. Kalau itu dipraktekkan di zaman sekarang kira-kira masih ada yang bersedia? Menjual semua miliknya, dibagikan untuk persekutuan ini. Jarang ada yang bisa. Tetapi ini panggilan untuk kita. Oke baiklah, saya punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Oke, tetapi kita perlu memelihara yang namanya kemurahan hati. Zoe itu fokusnya sudah tidak ke dalam diri terus, tetapi bagaimana apa yang aku punya ini bisa aku bagikan menjadi berkat bagi siapapun, sekecil apapun itu. Kita mau berbagi tidak usah nunggu kaya dulu ya. Kalau saya nunggu kaya kelamaan nanti enggak berbagi-bagi terus. Tapi kalau kita kayanya itu mulai dari hati, kemurahan hati itu akan dengan mudah. Mungkin ada yang bilang, oh ini kok dibageke, apa patut, apa pantas. Kemurahan hati tidak memandang seberapa pantas. Coba Bapak Ibu di sini seandainya diaturi, diberi seseorang sesuatu. Apakah kita akan memandang ini seberapa besar, seberapa berharga? Saya yakin tidak. Seberapapun orang itu mau memberikan kepada kita wujudnya apapun, jika orang sudah memiliki, menghayati Zoe dalam hidupnya,
ia akan menerimanya dengan sukacita. Kan yang dilihat apa? Ketulusan hatinya. Oh, ia begitu perhatian, ia begitu mengasihi, ia begitu murah hati. Walaupun kayaknya cuma sepele, sambel mungkin gitu ya. Tapi itulah kemurahan hati akan membawa kita lepas dari egoisme pribadi. Yang ketiga, berkelimpahan ini justru kebalikannya ya. Kalau kita melihat kelimpahan itu yang wah semuanya berlimpah-limpah, semuanya mewah-mewah. Tapi justru kelimpahan yang kita pelajari, kita teladani dari jemaat mula-mula adalah kesederhanaan. Memecahkan roti bersama dengan gembira dan tulus hati. Sederhana sekali, cuma roti. Yesus pun memberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kesederhanaan itu tidak memudarkan apa itu yang namanya kelimpahan. Justru semakin kita sederhana, semakin kita menghayati sebenarnya kita diberi Tuhan banyak sekali. Percaya atau tidak, orang yang sudah berkelimpahan dalam hatinya, ia tidak butuh apa-apa lagi. Dia tidak butuh barang branded untuk menunjukkan eksistensinya. Dia tidak butuh pencitraan apapun. Dia akan hidup apa adanya, sederhana. Dan itu tidak mengaburkan nilai syukur dan kelimpahan dalam dirinya. Dan ketika hidup berkelimpahan yang seperti ini bisa kita lakukan, sama seperti halnya para murid waktu itu, kehidupan mereka yang berkelimpahan menjadi kesaksian yang hidup. Dan dampaknya mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa yang diselamatkan. Wah, ini luar biasa kalau kita semua terpanggil untuk seperti jemaat mula-mula. Menghidupi mental hidup berkelimpahan, prinsip hidup berkelimpahan, tetapi justru dalam kesederhanaan, dalam relasi yang indah bersama dengan Tuhan, dalam kemurahan hati. Kalau panjenengan bisa melakukan ini semua, saya yakin kita pun akan menjadi kesaksian yang hidup akan karya Tuhan. Next. Ya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25, di sana diterangkan soal penderitaan. Lah, kalau orang berkelimpahan lalu bagaimana jika penderitaan tetap datang? Tuhan Allah memberikan zoe, hidup dalam kita, hidup sorgawi ilahi. Tapi biosnya juga ada. Bios yang kadangkala akan membuat kita merasa menderita. Tapi kelimpahan sejati bukan berarti bebas dari masalah. Saat kenyamanan kita diserang, oh rekeningnya bobol, asetku hilang, aku sakit, aku dihianati, aku dibohongi. Bios kita diserang habis-habisan sampai kita terpuruk, putus asa, tidak ada pengharapan dalam kehidupan. Justru orang yang memegang zoe dalam hidupnya, hidup ilahi, itu justru zoe-nya akan bersinar paling terang di saat terpuruk paling dalam. Teladan kita Sang Gembala Agung, Yesus tidak membalas saat menderita di kayu salib. Menjalani hidup zoe itu tadi berarti kita mampu tetap peduli, berbagi dan mengasihi di situasi tersulit sekalipun. Karena sumber kekuatan kita ada pada Bapa, bukan pada keadaan dunia di sekitar kita. Yo, aku lagi rekoso. Maaf, saya enggak bisa bantu. Saya sendiri baru sulit. Itu ya, yang sering dijadikan alibi bagi kita. Aku wae butuh, maaf, belum bisa. Tetapi kita diajak untuk melihat dari tadi. 1 Petrus 2
ayat 19, 20. Saya bacakan ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejaknya apa? Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada dia yang menghakimi tetapi ia menyerahkan dirinya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Yesus ini yang perlu kita pegang terus dalam kehidupan kita. Dalam penderitaannya, tidak sekalipun Yesus melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang memperlakukan tidak baik kepadanya. Yang mencaci maki tidak dibalasnya dengan mencaci maki. Yesus tidak meludahi orang yang meludahinya. Yesus tidak membalas orang yang mencambuknya. Yesus tidak menghukum orang yang menusuk lambungnya. Itu teladan hidup bagi kita. Ketika Zoe kita pegang erat. Sesulit apapun, semenyakitkan apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, tidak akan membuat kita hancur, lalu kita mendengar suara pencuri tadi, yang membuat kita cemas, yang membuat kita dendam, yang membuat kita sakit hati. Tetapi kita mendengar suara gembala, yang membawa kita masuk ke pintu, yang membawa kita kepada kesejahteraan. Next. Ya. Jika ada penderitaan dalam hidup, jangan putus asa. Bukan berarti kita tidak bisa berkelimpahan lagi, tapi masuklah dan hiduplah. Dengarkan gembala, tolak suara ketakutan, manipulasi, egoisme dari sang pencuri. Masuk melalui pintu, cari perlindungan kepada Tuhan. Keselamatan dan penyediaan hanya di dalam Yesus. Saat kurang, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku kurang loh ini. Masa Tuhan nyediakan minyak tanah? Ya jangan salah. Minyak tanah, minyak goreng. Butuh minyak goreng. Masa saya bilang sama Tuhan sekedar butuh minyak goreng? Kalau memang itu kebutuhanmu, nyatakan pada Tuhan. Tidak ada yang memalukan, tidak ada yang terlalu kecil untuk kita mohonkan kepada Tuhan. Karena di dalam Dia semua tersedia. Pilihlah bersyukur dan berbagi. Buktikan bahwa sumber hidup kita adalah Kristus. Zoe itu tadi. Bukan sekedar tumpukan benda yang fana, bios. Bios kita itu tetap penting dalam kehidupan ini. Tetapi jangan sampai itu mengaburkan yang utama. Hidup kekal bersama dengan Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita dalam segala sesuatu. Biarlah dunia ini melihat hidup kita ini meluap dari dalam diri kita, memancar keluar hidup yang bersumber dari Allah sendiri. Selamat menghayati kelimpahan dalam hidup, jangan diukur dengan bios, tetapi hidupilah terus Zoe. Kekal, abadi, membawa kita pada ucapan syukur, pada relasi dengan sesama, dan mempererat jalinan hidup kita dengan Tuhan. Selamat hidup berkelimpahan dalam Tuhan, Tuhan memampukan kita sekalian. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita